sallallahu alaihi wasallam walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wallahu, dan Allah, waliyu, adalah pelindung, al-mu'minina, orang-orang mukmin, waddat, mereka menginginkan, ta'ifatun, sekelompok, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, lau yudillunakum, untuk menyesatkan kalian, wa ma yudilluna, tidaklah mereka menyesatkan, illa, kecuali, anfusahum, diri mereka sendiri, wa ma yash'uruna, akan tetapi mereka tidak sadar. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lima, mengapa takfuruna, kalian mengingkari, bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, wa antum, padahal kalian adalah, tashhaduna, menyaksikan kebenarannya. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Lima, mengapa talbisuna, kalian mencampur adukan, al-haqqa, kebaikan, bil batili, dengan kebatilan, wa taktumuna, dan kalian menyembunyikan, al-haqqa, kebenaran itu, wa antum, padahal kalian adalah, ta'lamuna, mengetahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian tafsir rahimahullah, pertama puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah, semuanya sehat semua. Dan sekarang lumayan banyak sampai mushafnya habis, berarti banyak kan jumlahnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan senyapnya cukup gitu. Nanti kalau nggak cukup takmirnya mengalah, takmirnya dan ini mengalah aja. Ya udah lanjut saja Bapak dan Ibu sekalian. Ini berarti pengajian tafsir ini memang semarang di Al-Kautsar. Ya, salah satu cirinya adalah jangan sampai sering libur. Kalau sering libur nanti malah banyak liburnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu." Ini terjemahan secara umum. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah, satu, orang-orang yang mereka mengikutinya. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sendiri, walladzina amanu, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dekat, nanti bahasannya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun.
Dan segolongan dari ahli kitab itu, sebagian, tidak semua ya, sebagian dari ahli kitab itu mereka sangat menginginkan agar supaya kalian, umat Nabi Muhammad maksudnya, itu tersesat. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal ketahuilah sesungguhnya bukanlah mereka yang sesat, akan tetapi mereka sendirilah yang sesat, akan tetapi mereka tidak sadar. Jadi kadang-kadang orang sering menyesatkan padahal dia sendiri sesat gitu ya. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian itu ingkar kepada ayat-ayat Allah padahal kalian itu menyaksikan sendiri dalam kitab Taurat dan kitab Injil kebenarannya. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil, dan lalu kemudian kalian itu menyembunyikan yang benar padahal engkau sebenarnya mengetahui bahwa itu adalah benar. Ini yang akan kita tafsirkan pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Pertemuan sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, kita telah membahas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah yang disebut dengan apa? Mubahalah, gitu kan? Mubahalah. Yang dimaksud dengan mubahalah itu adalah dua pihak yang sama-sama meminta, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersengketa, lalu tidak ada yang mengalah, kemudian dia memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang yang dia benar semoga Allah Subhanahu wa taala melindunginya, tapi kalau dia yang salah semoga Allah melaknat. Jadi mula'anah itu atau disebut dengan mula'anah. Kemarin telah disinggung bagaimana cara mubahalah yang diajarkan oleh Islam. Bukanlah sumpah pocong yang sering kita dengar. Tidak harus pakai pocongan, apalagi pakai kain kafan, enggak. Jadi cukup dua belah pihak itu berjanji bertemu di satu tempat yang di situ disaksikan oleh orang banyak. Lalu pertama syaratnya dia harus berkumpul dua belah pihak ya, enggak boleh satunya di mana, harus kumpul. Dan dia membawa keluarga yang sangat dia cintai, biasa anak, bisa istri, dua-duanya. Lalu sebentar itu bersumpah. Ya, bersumpah, sumpahnya itu bahwasanya kalau dia memang difitnah, bersumpah bahwa apa yang dituduhkan oleh si fulan itu benar-benar tidak benar, dan saya bersumpah kalau memang saya mengatakan apa yang saya katakan itu tidak benar, semoga Allah melaknat saya dan keluarga. Dan begitu juga ketika yang menuduh itu dia yang memfitnah saya tidak ada kebenarannya, semoga Allah melaknat dia dan keluarganya. Siapa yang enggak takut kayak gitu? Begitu juga pihak lain juga begitu. Sehingga pada saat itulah, setelahnya itu sudah selesai disaksikan oleh banyak orang, lalu kemudian ditandatangani, sudah selesai. Nanti tidak usah pakai pengadilan, Allah sendiri yang akan mengadili. Kalau ada yang duluan keluarga maaf binasa, baik itu karena apa, kebakaran dan lain sebagainya, kemudian meninggal dan seterusnya, maka berarti dia yang sudah salah. Jadi langsung Allah kalau kita kena fitnah dan sebagainya. Tapi jangan sampai dia melakukan kok sumpah kena dewe, itu tidak. Itu ajaran dari Islam tentang mubahalah. Kalau kita sudah terpaksa untuk mubahalah, karena yang dilakukan oleh Nabi itu sebagai contoh bagi kita. Nabi kan sudah diajak. Mereka orang-orang Nasrani datang jauh-jauh dari Najran, lalu kemudian pengen bermubah. Kalau ngotot sudah dikandani bahwa Isa itu adalah Nabi bukan Tuhan, tapi pokoknya Tuhan. Kalau sudah ngeyel punya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka wahai Muhammad untuk bermubahalah. Setelah diajak mubahalah, mereka musyawarah dulu. Mubahalah itu takut tuh. Sehingga mereka itu berembuk, lalu kemudian dia mengatakan, kalau kita berani-berani bermubahalah dengan orang itu, kita ketika kembali ke Najran tidak akan pernah ketemu lagi dengan keluarga kita, karena kita posisinya kalah, salah katanya. Kenapa mengaku salah? Memang benar di dalam Taurat dan Injil bahwa di depan kita itu adalah Nabi Muhammad, itu benar.
hanya kita ini gengsi, kalau kita gak akan dicopot dari jabatan. Nah itu naudzubillah. Makanya mereka, seandainya mereka menganggap benar, benda ini dirinya itu akan mubahalah dengan Nabi Muhammad. Tapi karena dia salah, oh jangan Muhammad, gak usah mubahalah, pokoknya gini, saya akan bayar gitu. Akhirnya musyawarah kepada tempatnya, udah kita itu kalah, kita harus membayar setiap tahun upeti kepada Islam agar kita aman. Posisi kita kalah. Sebenarnya mereka mengakui, akan tetapi takut kalau turun dari rahib tidak akan mendapatkan penghidupan, tidak akan didengarkan lagi. Itu sebenarnya yang terjadi pada saya. Subhanallah. Lalu baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beberapa panggilan kepada ahli kitab. Itu ada 4 kali panggilan. Yang pertama pada ayat yang ke-64. Ya, 64 itu panggilan Allah itu ada 4 nantinya kepada ahli kitab yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Apa yang pertama? Qul ya ahlul kitab limata ta'alau ila kalimatin sawa. Ya. Yang pertama panggilannya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini sekali lagi, kalau ada kata qul itu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang suruh mengatakan kepada lawan itu bukan Allah langsung, tapi Nabi Muhammad. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menyampaikan Nabi Muhammad sebagai orang yang dituruni Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini semuanya firman Allah. Akan tetapi bentuknya ada yang cerita, ada yang langsung kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan. Seperti contoh di dalam ayat ini juga, di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Coba diperhatikan di situ. Katakanlah wahai Muhammad. Berarti yang berkata siapa? Allah. Tetapi memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu firman Allah, akan tetapi Rasul sampaikan kepada mereka. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada orang-orang Nasrani yang mengaku dia beriman kepada Allah itu, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, gitu kan? Maka pada saat itulah Allah mengatakan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku itu bukan Allah, tanya aku itu Nabi Muhammad. Sudah nyampe kan? Saya kasih tahu, saya kasih gambaran seperti ini. Ada anak, 2 anak bersaudara. Kakaknya roto ape, adiknya roto enggak. Kemudian kata bapaknya kepada yang bagus, yang tua, wahai anakku, katakan kepada adikmu, gitu kan? Katakan kepada adikmu, kalau adikmu memang benar-benar cinta kepada ayah bapak, maka ikutilah kata-kata kakakmu. Kata-kata aku berarti kata. Itu kata-kata yang disampaikan oleh kakak kepada adik itu perkataan adik apa perkataan bapak? Bapak kan? Nah, begitulah gambarannya. Sehingga semua Al-Qur'an itu semuanya Allah yang berfirman. Akan tetapi kadang-kadang suruh katakan itu Nabi Muhammad yang suruh nyampaikan kepadanya. Bentuk juga ada dalam kisah. Dalam satu kisah pada Yusuf, idz qala Yusufu li abihi ya abati inni. Ingatlah ketika Yusuf berkata, saya bermimpi, gitu kan. Kemudian selanjutnya ditanya, ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anakku di sini bukan maksudnya anak Allah, tetapi yang menceritakan itu Allah kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf setelah bermimpi, lalu kemudian ayahnya mengatakan kepada Nabi Yusuf, jangan sampai diceritakan kepada anak-anak yang lain karena nanti akan menjadi fitnah. Begitu. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, jadi qul ya ahlal kitab di sini yang mengatakan Allah, akan tetapi Nabi Muhammad lah yang suruh nyampaikan kepada ahli kitab tersebut. Karena udah cukup, saya malah dapat 2 kali. Monggo di sampun Pak. Oh enggak.
Monggo diunjuk ya dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Itu hangat. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu, karena ini masih banyak juga, nanti di akhir juga akan menjelaskan witir, salat witir. Ya, nanti ada yang meminta bagaimana untuk menjelaskan sedikit tentang salat witir itu. Jadi yang pertama, seruan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad kepada ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Seruan yang pertama adalah, wahai ahli kitab, marilah kita sama-sama untuk tidak menyekutukan Allah dan hanya menyembah hanya kepada Allah. Itu panggilan yang pertama. Setelah mereka ngeyel, kemudian dipajak oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW agar supaya tauhidnya itu benar, menyembah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Dan jangan menjadikan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu menjadi orang yang dia menjadi Tuhan. Artinya keputusan orang lain itu diikuti padahal dia salah. Itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, panggilan Allah kepada ahli kitab melalui Nabi Muhammad, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil. Kenapa engkau itu berdebat tentang masalah Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim itu jauh-jauh turun, datang dan ada sebelum adanya kitab Taurat dan Injil. Digambarkan begini, wahai orang Yahudi dan Nasrani, kan mereka mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah golongan Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Gak mau kalah mereka, gontok-gontokan di depan Nabi SAW waktu di Madinah. Lalu kemudian kata Nabi melalui ayat ini mengatakan, kenapa engkau berperang atau berdebat masalah Nabi Ibrahim yang kamu tidak mengetahui tentang hakikat Nabi Ibrahim? Yang kamu perselisihkan yang sudah tahu sedikit aja salah, apalagi yang tidak kamu ketahui. Apa yang diperdebatkan? Masalah Nabi Isa dengan Nabi Musa. Nabi Isa kan diperdebatkan oleh mereka. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Sehingga mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa itu adalah, berikan kesenangan kita juga. Kata orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Kata orang Yahudi juga mengatakan Uzair itu anak Allah. Terang juga. Yang ini sudah jelas ada di kitabnya, dipersilihkan salah, apalagi Nabi Ibrahim yang tidak disinggung sama sekali masalahnya, tentu akan lebih salah lagi. Maka turunlah ayat yang disebut maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Maka Allah menjelaskan tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau itu adalah orang yang hanif, lurus, ya, dan dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Clear masalahnya setelah itu. Itu bahwa jelas Nabi Ibrahim itu. Kemudian ayat berikutnya, karena diperselisihkan orang Yahudi mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu tokohnya, orang Nasrani demikian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan ciri-ciri orang yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim itu disebutkan. Yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya, apa kata Allah? Inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya ciri orang-orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, artinya yang pantas menjadi orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, itu ciri yang pertama, lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim pada masa Nabi Ibrahim, dan orang-orang yang mengikuti setelah kepeninggalannya dan beriman. Jadi ciri yang pertama, orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani juga kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikuti juga setelah kepeninggalan Nabi Ibrahim. Jadi berarti orang-orang yang beriman itu berarti umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Karena dengan begitu
dia. Apa kalau kita menyebutkan orang-orang Yahudi yang ada? Mereka menyebutkan Allah. Allah ada, akan tetapi tetap meyakini bahwasanya Uzair itu anak. Kan itu gak masuk. Sehingga ini bukan termasuk orang yang dipilih oleh Nabi Ibrahim katanya. Kemudian jadi ciri yang pertama kata Allah, kalau mereka berdebat tentang Nabi Ibrahim, sebutkan aja kalau memang cirinya seperti itu benar. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Apakah ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dari kalangan umat Nabi Isa? Banyak. Dan yang disebut dengan Hawariyin itu ikut. Hawariyin itu ikut. Tapi jumlahnya terbatas. Ada yang mengatakan 12 orang yang banyak setia dengan Nabi Isa itu disebut dengan Hawariyin. Mereka itu tetap. Jadi orang Hawariyin itu masuk surga karena dia setia dan dia tidak meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Akan tetapi tetap meyakini Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti yang lain. Makanya ketika Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapakah yang akan menolongku, ketika Nabi Isa merasa sudah ada geragat. Orang biasa aja bisa kan merasakan kalau ada orang yang akan menjelakakan kita gitu, terasa. Apalagi Nabi. Ketika Nabi Isa sudah merasa bahwa dia akan dihukum oleh umatnya yang tidak beriman pada saat itu, maka ini yang 12 ketika ditanya man ansari ilallah, siapakah yang bisa menolong kami? Lalu kemudian yang 12 kata nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong engkau wahai Nabi Isa. Sehingga ketika mereka datang menghukum Nabi Isa, mereka lah yang berhukum. Maka oleh sebab itu kemudian diambillah Nabi Isa alaihissalam ke atas langsung. Jadi ada genting ini udah lewat langsung. Itu yang menolong adalah mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengejar-ngejar Nabi Isa itu, ada satu diambil, diserupakan dengan Nabi Isa. Akhirnya dialah yang dibuang. Jadi yang dibuang itu bukan Nabi Isa, kulone dewe. Tapi keyakinan dia Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu diangkat di langit. Dan Nabi Isa tidak wafat, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau kita cari kuburan Nabi Isa gak bakal ketemu, karena Nabi Isa belum. Tapi kehidupannya bagaimana, wallahu alam, Allah yang maha mengetahui. Jangan bayangkan di sana jual apa, enggak, makannya apa, enggak, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ciri yang pertama, orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu yang mengikuti beliau. Kemudian yang kedua, wahadzan nabi. Jadi orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim itu yang kedua adalah Nabi Muhammad. Hadzan nabi itu kalau ada kata-kata hadzan nabi dalam Al-Qur'an, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Berarti ciri yang kedua yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Sehingga pantaslah setiap nabi itu ada walinya. Setiap nabi ada walinya. Wali itu yang diikuti maksudnya. Kemudian Nabi mengatakan wali Khalilullah. Dan kemudian waliku itu dari para nabi itu adalah Nabi Ibrahim. Coba kalau walinya artinya yang melindungi Nabi Harun siapa? Nabi Musa. Nah, begitu juga terus yang nabinya. Itu maksud daripada wali. Jadi setiap nabi itu ada wali dari sama-sama nabinya. Begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala orang yang dekat kepada Nabi Ibrahim yang pantas mengaku dia adalah dari kalangan Nabi Ibrahim, yang pertama orang yang mengikutinya, tentu umatnya pada saat itu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa siapa lagi? Walladzina amanu. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang banyak tertolak dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kalau memang engkau itu benar-benar keturunan atau beriman kepada Nabi Ibrahim dan sebagai keturunannya, mengikuti yang ketiga kamu enggak. Yang ada sekarang maksudnya ya. Sekarang itu kan mengaku tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi gampang. Apakah dia? Kalau memang mengikuti Ibrahim, oke, karena Ibrahim sudah meninggal. Duluan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Arti mengikuti itu dia sudah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna
Muhammad Rasulullah. Itu udah pasti. Sementara orang Yahudi dan Nasrani sampai sekarang gak pernah mengikuti itu, gak akan pernah. Kan belum, maka berarti bukan dia adalah dari kalangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketolak semuanya dengan adanya ayat ini. Mereka yang mengaku bahwa dari keturunan Nabi Ibrahim, millah itu ajaran, maka dia sebenarnya bukan Nabi Ibrahim, karena mereka menjual agama dan lain sebagainya. Menjual agama itu bukan dijual begitu, bukan. Tetapi maksudnya di situ adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang itu, yang disebut dengan menyalahgunakan agama. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, itulah ciri orang yang dekat dengan Ibrahim. Ada 3 di situ disebutkan. Yang pertama adalah orang yang mengikuti beliau. Kemudian yang kedua Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW secara otomatis sudah beriman kepada kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya di dalam salat kita itu disebutkan setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalawat juga kepada Nabi Ibrahim. Masih ada sangkut pautnya, karena Nabi Ibrahim itu masih ada yang beriman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ayat yang 69. Waddat ta'ifatun. Ta'ifah itu adalah sekelompok atau golongan. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Segolongan dari ahli kitab itu ada yang menginginkan. Jadi waddat itu menginginkan. Waddat. Tapi menginginkan di sini adalah menginginkan yang sangat-sangat kuat. Itu namanya menginginkan. Ada namanya azam. Azam itu ingin untuk melakukan dan tidak kembali lagi. Itu namanya azam. Kekuatan yang kuat. Tapi kalau waddat itu menginginkan, akan tetapi menginginkan itu negatif. Saya menginginkan dia celaka. Itu waddat namanya, bukan azam. Gitu ya. Kalau irada itu menginginkan yang biasa. Tapi kalau waddat menginginkan kepada orang lain agar supaya dia itu binasa. Itu namanya waddat. Sehingga pantaslah Allah berfirman, waddat ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum. Sebagian dari ahli kitab itu menginginkan keras bahwa kalian umat Nabi Muhammad itu disesatkan. Ingin. Sehingga ayat lain yang mengandung juga walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu, itu bahwasanya mereka tidak akan pernah rela selama kita itu tidak mengikuti Nasrani atau Yahudi. Bukan? Sehingga mereka sebagian. Akan tetapi sebagian lain ada juga yang dia itu sebenarnya mengimani adanya Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah Nabi. Hanya satu masalah, kalau saya percaya lalu kemudian pengikut saya itu tahu bahwa aku ikut Nabi Muhammad, habislah jabatan itu entek. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sebenarnya kalau kita mau jujur kepada para rahib, para pendeta, maaf, itu mereka sebenarnya udah tahu dalam kitab Tauratnya. Udah tahu Muhammad itu benar, bahwa umatnya itu memang nanti pertama kali dibangkitkan, itu tahu. Akan tetapi kenapa dia tidak mau mengeksplorasikan dengan apa yang ada yang dia ketahui? Karena kedudukannya terancam nanti. Maaf kalau yang tadinya pertama dapat maaf tunjangan ini dan ini, kok tiba-tiba medot jadi petani piye? Nah, itulah yang dikhawatirkan sebenarnya. Kan itu sudah terbukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama di awal mubahalah. Kalau memang dia benar pasti mau. Akan tetapi karena dia salah dan sudah kesalahannya itu disebutkan di dalam kitab yang dia ketahui, Taurat dan Injil, makanya gak berani, takut binasa, kan gitu. Begitu juga dalam hal ini, subhanallah. Lalu kemudian yang selanjutnya, wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sesungguhnya apa yang dia inginkan untuk menyesatkan orang Islam itu secara hakikat dia sudah menyesatkan diri mereka sendiri. Apa menyesatkan diri sendiri itu? Mereka sebenarnya sesat dalam artian dia tahu hal yang baik akan tetapi tidak mengikuti
kebaikan tersebut di dalam hati nurani mereka. Kan tidak sedikit yang dikirim oleh surat oleh Nabi Muhammad, mereka itu sadar karena tahu tentang kitabnya. Tahu. Ya, tahu. Kalau zaman dulu kan banyak pendeta-pendeta mereka banyak yang berlindung karena takut kalau dia mengatakan dengan terus terang akan dibunuh kan gitu. Juga begitu. Coba kalau kita tenang, suatu hari bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diajak oleh pamannya Abu Talib ke Syam. Lalu di situ ada pendeta yang pintar. Kemudian melihat Nabi Muhammad duduk di satu tempat yang di situ ada pohonnya. Yang mana di dalam kitab Taurat dan Injil, pohon yang satu itu tidak akan ada yang duduk di bawahnya kecuali Nabi. Coba. Maka ketika melihat Nabi Muhammad duduk di atas pohon itu, yang rahib ini kemudian melihat, tahu karena dalam kitabnya inilah ternyata Nabi itu belum Nabi itu diangkat. Lalu pada saat itulah kemudian Nabi mengatakan, setelah itu diceritakan dalam hadisnya, kemudian pada saat itulah rahib ini bertanya kepada Abu Talib, itu siapa? Anakku kan. Dalam batin si rahib itu dia bertentangan, gak mungkin kamu bapak katanya. Dia itu di dalam kitabku, dia itu ayah dan ibunya sudah meninggal. Kok tiba-tiba ada yang mampu? Ditanya 2 kali lagi, benar kamu bapak? Kalau bapak beneran seorang, nah ini saya itu bapak dalam artian paman. Nah kalau memang paman benar, karena memang di dalam kitabku ada. Sesungguhnya ketahuilah, kitab Abu Talib ini yang mengatakan, ketahuilah bahwa itu adalah nabi akhir zaman. Nanti kalau orang-orang Yahudi di sini mengetahui, dia akan dikejar-kejar dan dibunuh. Oleh sebab itu kamu gak usah dagangan lagi, kurang mana? Penasaran sih ini. Suruh pulang, belum dapat bate udah suruh pulang. Akhirnya pulang. Tapi benar, ketahuilah bahwa orang yang duduk di bawah pohon itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah tergambar di dalam kitab dan Injil. Oleh sebab itu sebelum dia dikejar-kejar oleh orang-orang, dan orang yang tahu tentang itu banyak, bukan hanya saya. Ini kan berarti dia beriman kepada kenabian Nabi, sehingga dia dibawa pulang, beliau dibawa pulang karena menghindari adanya orang Yahudi. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah ada. Ya, dalam Al-Baqarah juga banyak. Itu yang selanjutnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ini panggilan juga kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, kenapa engkau itu ingkar kepada ayat-ayat Allah padahal engkau menyaksikannya? Ini seperti tadi. Menyaksikan itu artinya tahu dan menyaksikan sendiri dan membaca sendiri di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi mengapa mengingkari ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW? Kan banyak kan? Salah satu yang disembunyikan itu tentang bagaimana ayat rajam gitu kan. Ayat rajam itu kan ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Akan tetapi mereka, kalau ini diketahui oleh umatnya, akan bahaya, ditutuplah mereka. Ditutup kan? Dihilangkan. Sehingga sekarang kalau kita lihat Injil dan Taurat yang ada sekarang yang sudah dibolak-balik digonta-ganti itu sesuai dengan keinginan, maka itu tidak akan ketemu ayat rajam, karena sudah dihapus. Ini yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan siapa? Dengan yang disebut dengan yang pertama kali masuk orang Yahudi dulu itu masuk Islam adalah satu, ya, adalah hanya satu saja pada saat itu. Ya, maka dari itulah oleh dia dikatakan, maka sesungguhnya orang ini dia mengetahui tentang hakikat kebenaran Nabi Muhammad, akan tetapi tidak mau terus terang karena kedudukannya yang terancam. Itu. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jadi artinya mereka itu mencampur adukan yang baik dan yang batil.
Artinya di sini mencampur adukan yang hak dan yang batil itu, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah tariqatu hifdzil haqqi bil batil hatta yatamayyaz wa min al-akhar wa hiya al-musyar ilaihi lam lima talbisuna al-haqqa bil batil. Jadi yang dimaksud dengan mencampur adukan yang hak dan yang batil itu, perkara yang hak itu sudah benar ada di dalam kitabnya, akan tetapi tidak menyampaikannya kepada umatnya, sehingga dia seolah-olah dicampur adukanlah yang hak dengan yang batil. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir juga demikian terjemahannya, dan begitu dalam tafsir ini juga yang dimaksud dengan menyampurkannya itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mau terus terang tentang perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang dibolehkan untuk mereka. Intinya mencampur adukan itu adalah tidak mau terus terang mana yang hak dan yang batil, tetapi hak batil itu dicampur adukan sehingga halal itu bisa menjadi haram menurut mereka, dan yang haram juga dicampurkan halal bagi mereka. Sehingga maaf seperti contohnya, babi itu sebenarnya udah haram di dalam kitabnya, tapi sekarang kan halal bagi mereka, dan banyak lagi hal yang berkaitan dengan itu. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam ini Bapak dan Ibu sekalian. Untuk masalah witirnya besok aja, karena udah waktunya udah malam. Ini sebenarnya saya udah bawa kitab fikih sunnah namanya ya, tentang membahas mengupas tuntas tentang masalah witir gitu ya, yang diminta oleh beberapa sebagian jemaah. Insyaallah kita bahas bersama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan masalah hukum, mari kita bahas bersama. Tidak harus tafsir saja, tapi hukum-hukumnya mungkin di masyarakat kita bagaimana. Yang jelas saya itu tidak memihak mana. Saya bukan golongan A dan B, tidak. Ya. Jadi tidak golongan A dan B. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu aja insyaallah. Gitu ya. Jadi saya bukan golongan dari mana. Jadi bukan golongan ini, golongan enggak. Itu. Maka dari itulah pengajian khusus tafsir ini tidak ada golongan, sama semuanya. Jadi sama semuanya. Tuh. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan semuanya kita sehat dan bisa bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.